Ya, teman-teman, hari ini hari Sabtu ya, tanggal 12 bulan 10. Update-nya agak telat dikit ya. Ini menyusul yang kemarin saya kasih tanda lope-lope ya. Dan kita akan lanjutkan lagi seperti biasa. Tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli. Ini adalah update saham punya teman-teman. Ingat, punya teman-teman yang ada di kolom komentar. Yang berhasil saya kumpulkan dan saya kasih tanda lope-lope, berarti udah saya baca dan saya akan bahas kemungkinan kedepannya ya. Jadi yang belum dikasih tanda lope berarti saya baca dulu, baru saya nanti dikasih tanda, kita akan bahas. Baik, langsung saja. Ada Asri. Baru kemarin dibahas ya dengan harga wajarnya ya, tanggal 4 bulan 10. Nah, ini udah mulai break ya. Kemarin saya bilang kasih tanda di 224-nya udah break ke atas dan bagus ya, volumenya bagus, terus yang ngambil juga bagus. Kita lihat untuk tanggal 11-nya saja untuk bandar lokal udah akumulasi ya, bandar lokal ya. Ada PD bagus teman-teman, PD, AZ, AK, YU, RX, BB bagus teman-teman ya. Untuk bandar lokalnya bagus. Terus untuk foreign juga bagus ya per hari ini, per hari kemarin tanggal 11 hari Jumat. BK yang masuk. AK, kalau BK ya waspada aja kalau BK ngambil ya. Terus ada AK di sini. Kalau AK agak lumayan baik ya. Tapi Cece sayang jualan ya, Cece ya. Cece jualan teman-teman ya. Dia average sedikit, terus dia mungkin dia mancing supaya ke atas ya si Cece, akhirnya dibelilah sama bandar lokal sama pun foreign karena si Cece udah ngambil dari tanggal 23 September ya. Coba lihat ya, 23 September ini si Cece bukan. Si Cece, kalau saya si Cece ya. Coba Cece bukan. Berarti si Cece udah jualan, jangan-jangan si Cece. Oh iya udah jualan teman-teman, ngambil 1,1 juta lot ya. Oke, bagus, berarti CC udah jualan better ya. Kalau CC itu jualan di atas, ini kalau ada akumulasi daripada CC ya, teman-teman ikutin aja. Ini juga udah break, udah mulai ke atas ya. MA20, MA10 juga udah terlewati. Target saya di angka 254, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Untuk kedepannya coba lihat ada nggak anggur kedepannya. Asri, kita lihat Asri untuk 1 tahun ini apakah ada kemungkinan ke atas. Kita lihat. Oh ya, udah mentok, dia udah oversold-nya ya, udah over ini harganya kemarin itu untuk 242-nya udah di harga over ya. Kita akan lihat untuk 3 tahunan apakah memungkinkan. 3 tahunan juga sama, udah kemarin udah mentok. Jadi ini hanya untuk cangklongannya aja. Tapi untuk 5 tahunan agak lumayan besar teman-teman, ke 279. Di sini juga ada tanda-tanda muka arah 279 ya. Nah, ini udah sebenarnya di sini udah mentok teman-teman ya. Ini gue udah bentuk cangklongannya aja. Jadi ini bentuk besarnya. Nah, ini buat bentuk cangklongan aja. Mudah-mudahan si BK bisa jualan di atas lah, menemui 256-nya mudah-mudahan ya. Untuk penurunannya kalau bisa melewati 206 berarti dia mau ke arah downtrend, cuman untuk kenaikannya sih juga ada gap ya. Di sini juga ada si kepala merah. Kita cek untuk kesininya jauh banget ya. Tahun berapa ini? Tahun 2020 teman-teman. Nah, ini di tahun 2020-nya teman-teman ya. Nih, tahun 2020 ya. Ada di sini tahun 2021-nya ada si kepala merah satu ya. Nih, sini ya satu ya. Mudah-mudahan sih bisa ke arah sini ya, ke 283-nya ya, mudah-mudahan ya. Karena di sini lihat untuk jangka waktu agak panjang dikit ya. Bisa ke 281-nya. Kita menargetkan jangan ke 281-nya, ke 25, ke 281, pas banget 281 ya. Ya, bisa, mudah-mudahan bisa ke arah sini ya, mudah-mudahan. Tapi untuk jangka waktu agak lama dikit gitu ya. Tapi kalau untuk jangka panjang teman-teman ya, untuk jangka panjang banget gitu 10 tahunan ya, dia bisa mencapai ke harga 300-nya ya. Dia udah bentuk cekungan besar. Nah, ini mudah-mudahan jadi cangklongnya dikit ya. Yang istilahnya yang terakhirnya ya. Oke teman-teman, untuk Asri bagus ya pungutannya. Lanjut kita ke BP. BP, bagaimana dengan potensi BP? BP hari ini meninggalkan jejak
Pertama dia di jejak kemarin dibahas di 67 sama sekarang. Sekarang ini teman-teman penuh, tapi sini kepala merah juga di 66-nya. Lumayan deh 66. Terus kita lihat pungutan dari bandar lokal, ternyata dia buang barang ya. Tapi nggak terlalu besar teman-teman, buang barangnya tenang aja. Dia tidak terlalu besar. Kita lihat untuk domestiknya dulu deh. Ada si CC, YB, DR, si YB yang ngebuang ya sama si kakak ini mungkin ya. Si MG udah 0 artinya scalpingan. Dia yang masuk si GR, YP, GA, CP, tapi lumayan sih yang masuknya teman-teman ya. Terus untuk bandar lokal juga sama, ada pembuangan ya. Untuk pembuangannya siapa yang ngebuang? Ada BK ya. Seperti biasa teman-teman, si BK kalau ngambil emang suka begitu jualannya ya di bawah. Dia ngambil di atas tapi jualan di bawah. Heran kan, BK itu keren soalnya BK itu ya. Terus ini yang ngambil terus II. Jadi intinya teman-teman kalau si BP ini walaupun dibuang tapi tetap diambil sama si II-nya ya. Soalnya si II adalah yang pemegang lumayan di sini banyak gitu, si II itu aja. Yang suka megang banyak itu si II, si KI itu kadang-kadang suka begitu teman-teman ya. Mungkin mereka punya kerjasama di bidang pengambilan barang kali. Nah, target saya 272-nya belum tercapai. Ini juga kemarin mau break ke MA20, ke MA10-nya ternyata dia di low skin ke bawah. Karena di sini si BK yang jualan. Saya pikir ya si BK ya seperti itulah cara kerjanya. Kadang-kadang dia suka ke atasin dikit langsung dibawa ke bawahin karena dia pintar untuk jual belinya, pintar teman-teman ya. Si BK jual belinya pintar luar biasa pokoknya dia. Oke, teman-teman, untuk BP ya target 72 masih ada teman-teman, masih istilahnya masih bisa lah, cuma di sini harus agak santai dikit. Teman-teman jangan khawatir bila dia ke 62 karena pemuatan dari bandar lokal ataupun Polres sangat baik sekali dan jauh banget gitu ya. Penguatannya sangat jauh banget. Target saya di 82-nya, mudah-mudahan bisa ketemu di 82. Tapi target terdekatnya di 72. Kalau ada ke bawah dikit, ini juga udah membentuk si kepala merah per kemarin tanggal 11, artinya mau ke arah ke 66 juga gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir aja, pungutan bandar ataupun lokal masih banyak daripada pembuangannya. Oke, untuk satu properti ya. Satu apakah masih uptrend? Kita cek di sini satu. Ya, fungsinya 3 garis sepertinya teman-teman untuk menentukan batas atas, batas bawah, dan batas tengah. Batas tengah artinya udah tengah-tengah nih, murah sama enggaknya ditentukan sama batas tengah ya. Ini satu. Secara tahunan dia udah dikit lagi menyentuh ke angka 206-nya ya. Terus untuk jangka 3 tahunan udah over, artinya udah jenuh beli ya. 5 tahunan sama udah jenuh beli. 10 tahunan, kalau untuk 10 tahunan masih ada kesempatan di harga 265-nya pas di harga IPO. Ya, pas di harga IPO ada. Kemungkinan ke sana bisa teman-teman. Karena ini adalah saham IPO, biasanya saham IPO adalah saham yang dipegang sama bandar. Jadi mau ke arah situ juga bisa teman-teman ya, ke arah situ juga bisa. Kita dicek deh untuk tahun 2018 ya. Nah, jadi ini ada di harga IPO di 2018 ya teman-teman. Jadi udah jalan, berarti udah jalan lebih daripada 5 tahun ya. Nah, jadi untuk jangka pendeknya semuanya udah over, artinya tinggal jualan aja. Nanti kalau mau turun ya tinggal diturunin aja. Kita cek untuk tahun, kita bahas dulu sebentar deh ya. Kita baru cek kita ke belakang. Per hari kemarin tanggal 11 bulan Oktober itu domestik dulu. Domestik ada pembuangan ya dari Becky sama DR, lihat di sini. Nih ya, pembuangan tapi pengambilan lebih banyak. Kita lihat untuk tanggal 8-nya. Tanggal 8-nya masih MG yang megang, CP, YP, PD ya, BR sama Becky keluar. Cuman ini pengambilan si bandar lokalnya lebih banyak, bisa ngegabung dari MG, CP, YP gitu ya. Kalau untuk bandar itu kadang-kadang yang nyaru juga sama seperti retail juga suka nyaru. PD ini udah masuk, MG, CP, YP juga keren ya, SH juga keren, XC ya teman-teman kita lah ya. Jadi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran, yang mudah-mudahan bisa dijual di atas. Cuma sini saya belum lihat cek ada tahanannya. Terus di sini Poren juga udah ngambil, 3 hari ya. Dari tanggal 8 berarti 3 hari tanggal berapa? Dari tanggal 9 ya. Dari tanggal 9 kita lihat untuk Porennya, CC bukan, wis keren CC teman-teman. Mudah-mudahan CC suka jualan di atas. Biasanya suka jualan di atas. Ngambil 45 keluar 9,7 ribu, artinya masih banyak. Cuman si BK urutan kedua. Aduh, si BK lagi, ada BK lagi ya. CC bagus teman-teman, memimpin ya, artinya dia mau jualan di atas ya. Mudah-mudahan sih bisa ke atas dikit ya.
Kita cek ya, kita cek sebentar ya. Oh ini teman-teman belajar ya, kita belajar nih, lihat satu itu ternyata pernah di 50-nya, kita sambil ngikutin ya. Nah, jadi ada sebuah emiten yang kadang-kadang ke 50 kan gitu ya. Cuman tiba-tiba diangkat lebih tinggi lagi ya. Harga normal berarti. Di sini 106 ya, ada. Ini harganya berapa sih? 200 ya. 200-an. Nih lihat gap-gap ini ternyata udah ketutup gitu teman-teman ya. Lihat aja sejarahnya gitu ya. Ini buat tahun 2022, kita cek lagi ke 2018 aja. Karena kita kadang-kadang harus mengikuti sejarah teman-teman. Ini udah kegocap sekali, coba lihat di sini mana kegocap lagi nggak? Kalau di sini sih beberapa kegocap, 2 kali, 3 kali teman-teman. Tahun 2020 aja kegocap, terakhir tahun 2003 kegocap, tapi diangkat lagi ya. Jadi kemungkinan dia yang sekarang itu yang kedua kalinya diangkat lebih tinggi lagi ya. Apakah di sini akan mentok ya? Kita lihat aja apakah di sini ada tahanan atau tidak ya. Mana ini gocap lagi 2021-nya. Nah, seperti itu teman. Jadi kalau satu udah di puncak tertingginya, hati-hati aja, dia akan turun ke harga yang terendahnya, yaitu digocap ya. Nah ini dia ya, teman-teman, emiten-emiten yang disukain sama pencinta saham gocapan ya. Kadang-kadang saham gocapan itu ya enaknya seperti nunggu. Kalau dulu gitu ya, nunggu sampai 1 tahun kadang-kadang baru di up ke harga lebih tinggi. Kalau sekarang kan dibatasi 3 bulan tidak ada transaksi ya, wassalam gitu, dia pasti di harga di FCA kan ya. 2019. Nah ini teman-teman, ini adalah puncak tertingginya di 285 ya, waktu saham IPO. Ini IPO dia langsung terjun ke bebas ke harga 110 ya, tanpa peringatan. Dia pernah diangkat cepat langsung digejretin ke bawah lagi. Jarak berapa tahun, lihat ke bawah ya. Ini perjuangan saham IPO ya. Lihat ke bawah, nunggu sampai berapa tahun tidak diangkat-angkat lagi gitu ya. Di sini lihat sini. Kebawahin lagi sampai kegocap teman. Bayangin aja dari harga 265 kegocapin ya dalam jangka waktu 2018 nih, 2018 sampai 2020, 2 tahun kegocapin. Nunggu juga nih agak lama juga, dari tahun 2020 ke tahun 2021 bulan Maret diangkat dikit, digocapin lagi, baru diangkat ke harga yang lebih tinggi 139, digocapin lagi. Nah sekarang lagi diperankan untuk digocapin. Saya mau melihat di sini apakah ada tanda-tanda mau ke arah sini ya. Nah, seperti itu teman. Jadi perjuangan sebuah saham IPO itu kadang-kadang kalau yang beli di pucuk ya udah tunggu aja sampai berapa tahun, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tuh 6 tahun, mungkin belum juga mencapai harga titik terendah tertingginya, cuman dia akan menuju gitu ya. Tinggal berapa ini lagi nih, berapa titik lagi ke 265 berapa 265, berarti sekitar 60 titik lagi ya. Nah, di sini kalau di sini teman-teman tidak ada tanda-tanda dia si kepala merah, hanya ada tanda-tanda di area berapa nih, 140. Ini harga 200 ya. Ini harga 200 nih harganya. Jadi tinggal satu apa namanya? Tinggal satu angkatan lagi ke sini. Udah dia mencapai harga tertingginya di 288. Nah, seperti itu. Maka saya bilang ketika yang saham IPO nyangkut di harga atas, cicil aja teman-teman, cicil karena suatu saat dia akan menuju ke harga tertingginya. Ini juga baru setengah, tinggal 65 titik lagi. Mudah-mudahan ini bisa di harga tertingginya untuk satu ya. Cuman kita juga harus tahu perjuangannya ketika dia mencapai harga wajarnya ketika tahun 2022 dia dibawa lagi ke gocap. Apakah ini dibawa lagi ke gocap? Bisa jadi bawa ke gocap teman-teman, karena emang cenderungnya seperti ini gitu ya. Nanti kita cek deh, kan ini udah apa namanya, udah 5 tahunan ya. Kita cek apakah ini harga bandar atau enggak harga fundamental ya. Kita akan cek di sini satu untuk apa namanya, harga fundamentalnya ya. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Baik, kita lanjut. Ada kopi ya, kopi. Jadi satu itu udah mencapai titik harga tertingginya di 1 tahunan. Terus dia di sini teman-teman ya. Kita bahas satu dulu ya. Nah, ini tinggal sedikit lagi teman-teman, tinggal ke 207-nya aja. Jadi teman-teman tinggal 7 poin lagi. Kalau ngambil sekarang ya teman-teman mungkin udah telat ya. Nanti mungkin ini dikasih kesempatan kok teman-teman di harga bawah ya
Untuk 1 tahunan aja di bulan Desember aja dia udah mulai ke bawah lagi teman-teman ya. Makanya teman-teman silahkan aja gitu ya, kalau punya pingin punya sahamnya ya tunggu aja teman-teman, bisa di angka 5 berapa nih, 120 gitu kan, kalau nggak di harga gocap juga ada, dia agak kecenderungan ketika di harga gocap dia bisa di up ke atas. Jadi pernah di harga puncaknya ini udah oversold banget, artinya udah jenuh beli ya teman-teman, hati-hati aja untuk satu. Kita cek kopi kena itu ya, kopi ya kena suspend ya. Kopi juga sama teman-teman, sedikit lagi menyentuh harga sebentar, kopi ya udah menyentuh harga offernya, artinya udah harga tertinggi selama 1 tahunan. Untuk 3 tahunan masih di bawah rendah. Kalau untuk jangka lama mungkin bisa teman-teman, mungkin bisa ke harga 76 berapa tadi, 7660 atau enggak ke 951 ya. Tapi untuk jangka pendeknya ini udah over, artinya udah kemahalan. Terus ini udah jenuh beli ya, udah jenuh beli teman-teman, hati-hati aja. Lebih baik teman-teman, ini kan lagi di suspend nih, biasanya dia kalau udah suspend dia kena FCA ya, kena FCA. Nanti teman-teman setelah lepas daripada suspendnya, si kopi ini nanti ke bawah biasanya teman, dikebawahin dulu. Nah ketika FCA ke bawah, nanti pas keluar dari FCA nya manfaatin, karena ini kan kalau harganya tinggi kena suspend berarti harus dikebawahin. Nah manfaatin aja itu untuk scalping ya, untuk jangka pendek aja, karena biasanya suka dikebawahin dulu untuk FCA kan ya, di FCA kan pas lepas dari FCA nya biasa suka ngegas dikit ke atas ya. Apa rujukannya si Bandar Poren ini masih ada ya, tanggal 8 Oktobernya dia masih ada. Ini masih disuspend teman-teman ya, tunggu aja 1 mingguan, biasanya suka kena FCA juga 1 minggu. Nanti pas lepas dari FCA nya biasanya suka ngegas ke atas ya, biasanya gitu ya. Kita tunggu tanggal 8 nya siapa yang ngambil untuk Poren ya. Ada AK teman-teman, ada AK RCC ya, AK suka bagus juga, CC juga suka bagus ya. Jadi ini sebenarnya emiten dipegang sama Poren yang bagus ya. CC udah jualan 418, ngambil 600, artinya jadi sisa barang, tapi si kakak ngambil bulat ya. Sedikit teman-teman, cuma 500, artinya ini kecenderungannya harganya emang jumlah lotnya kecil ini teman, jumlah lotnya kecil seperti itu ya. Manfaatin aja nanti ketika si kopi ini karena FCA dulu ke bawah. Nah manfaatin ketika dia lepas, biasanya suka ngegas ke atas biasanya, berdasarkan hukum kebiasaan. Oke, AKPI, kita lihat AKPI. Nah teman-teman, untuk AKPI ya, ini dalam posisi dia kurang daripada harga tengahnya teman-teman ya. Ini bisa di harga 658, artinya tidak terlalu mahal lah gitu untuk beli sekarang itu ya. Kita lihat 3 tahunan. 3 tahunan juga masih di harga under value nya, jadi masih murah banget teman-teman ya. Nah ini sekarang bagaimana? Sekarang dalam posisi si Poren sih masih jarang-jarang seperti ini teman-teman ya, jarang banget lah si Poren ya. Ini juga si Bandar Lokal juga dalam posisi dia terjun ke bawah ya, tapi secara 3 tahunan atau jangka waktu panjang dia masih dalam posisi under value. Tapi untuk 1 tahunan ini sedikit agak murah, tidak terlalu murah. Kalau mungkin agak murah di sini ya 636 nya, tapi untuk murah bangetnya nanti di harga 599 nya. Jadi ini mungkin kecenderungan mau ke angka 684 nya ya, 684 di mana? Ya di harga ini kali ya. Nah di harga ini. Nah ini udah ketembus teman-teman ya si gapnya. Nah, kita pindahin ke sini teman-teman, si kepala merahnya di 690. Kalau 690 artinya ini mau ke arah ke atas juga ya. Nah seperti teman-teman, ini akan menuju ke atas lagi, mungkin saya arahkan ke 770 ya. Ya nggak terlalu tinggi lah targetnya kalau teman-teman, 770 ya di area. Nah 700 di area sini pasti saya lihat mungkin ada sesuatu, nanti kita lihat cek lagi. Ini tandanya mau ke atas teman-teman ya, cuman hati-hati aja nih area 561 nya. 561 nya lumayan agak dalam ya. Kita lihat di sini ada apa. Ternyata di sini ada si kepala merah teman-teman ya, dan bawahnya ada, paling bawahnya banget ada si ekor hijau. Jadi hati-hati aja teman-teman ya untuk ngambil si emiten ini, walaupun sedikit agak murah,
cuman tidak terlalu murah banget ya. Mungkin kemarin waktu di harga 500 600 ya mungkin ini akan murah gitu kan. Cuman untuk saat ini ya sekarang juga lagi dibuang sama bandar lokal ataupun foreign-nya tidak terlalu ngambilnya tidak terlalu signifikan ya foreign-nya. Jadi cenderung dia biasa-biasa aja lah. Ini juga cuma satu lot tuh yang ngejualnya. Artinya ini sangat ya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri bid dan offernya, hindari aja bid offer yang tipis-tipis ya. Karena kalau bid offer tipis kadang-kadang susah ngejualnya teman-teman. Coba aja teman-teman punya 100 lot di sini. Ini dihajar aja sampai ke 64 atau enggak ke 60 aja udah bisa ARB punya 1000 lot apalagi teman-teman. Ini untuk menghajar 1005 istilahnya tahanan kan cuma di 505 ya. Lemparnya sampai 1000 ini udah ARB ya. Kalau mau ngangkat nih cuman butuh 100 lot aja udah bisa ngangkat ke harga setengahnya ya. Atau enggak di sini tahanan 99 punya 200. Ini kan tipis-tipis teman-teman ya. Punya 200 lot dihajar bisa ARA. Makanya hati-hatilah emiten yang seperti ini teman-teman. Tapi kalau untuk coba-coba silahkan aja. Ini jangan beli lebih daripada 10 lot aja. Biar ngelemparnya lebih enak ya untuk KPI. Oke, lanjut. Ada laba. Jadi walaupun di harga rendah jangan ngambil yang tidak liquid teman-teman ya. Saran saya seperti itu. Kita laba, kita cek. Ini laba saya targetkan ke 5855 ya. Ini target pertama udah selesai. Terus target kedua berarti ini 855. Mudah-mudahan ke arah situ. Soalnya si bandar lokal ini ngambil cuman pembuangan sedikit. Terus kemarin foreign ngambil cuman keluar lagi. Nah, kita cek di sini laba seperti apa posisinya. Laba saya kalau emiten yang seperti ini teman-teman ya udah kena suspend, kena FCA, lebih baik saya suka menghindari ya. Karena apa, di sini emang diindikasi walaupun dia ke atas teman-teman, walaupun dia ke atas kecenderungan untuk dibikin kesalnya ada gitu ya. Jadi saya akan menghindari emiten-emiten yang seperti ini ya. Ini kemarin sudah menyentuh untuk 1 tahunan ya, untuk hampir menyentuh harga offernya. Cuman dia dibuang, terus kemarin bikin bukit dikit, nah sekarang diturunin lagi ya. Turunin lagi, tapi di sini ada tanda di 641-nya. Mudah-mudahan bisa ke 61. Cuma catatan dari saya ini lagi dibuang sama asing. Jadi asing jualan di harga tertinggi. Ingat ya, asing ngambil dari bawah. Misalnya ini udah ngambil, lihat asing ya, dari mulai sini nih. Ngambil sekarang udah jualan di harga tertingginya, keren asing ya. Ada pengambilan lagi, mudah-mudahan bisa ditahan di area-area 6448-nya. Bandar lokal cuma udah ngambil area sini ya. Ini juga udah tanda ada muka atas karena ditandain dengan si kepala merah. Jangan sampai jebol 448-nya. Kenapa? Karena dia akan cenderung downtrend. Ketika dia ditahan di MA 200-nya, kemungkinan dia akan uptrend lagi asal jangan tembus MA 200-nya. Targetnya di 578 ini untuk target kedua, karena target pertama udah ditembus, makanya target keduanya ya. Ya, seperti untuk laba, kalau saya sih kalau udah laba ini kan udah sedikit agak mahal ya, untuk scalpingan aja teman-teman ya. Jadi gunakan emiten ini untuk scalpingan aja, karena untuk swing udah terlalu tinggi teman-teman. Kecuali kalau kalian mau agak panjangan dikit, coba lihat 3 tahunan juga sama sudah menyentuh pernah menyentuh harga tertingginya. Berarti kalau menyentuh harga tertinggi berarti yang keduanya gitu kan. Jangka 5 tahunan kita lihat coba masih harga tertinggi udah tertembus teman-teman. Jadi dia mungkin akan mencoba ke bawah lagi ya. Tunggu aja dia akan lihat. Kalau udah menyentuh tertingginya, wush, keren banget kan sampai ke harga 50 ya, 53 50 ya. Artinya ini ada kesempatan ke harga tertinggi lagi. Tunggu aja di bawah teman-teman untuk laba. Cuman teman-teman bisa enggak memperjuangkan coba 5 tahun berapa? Dari tahun, nah dari sini nih, dari harga 65 tahun 2023 diangkat kembali itu tahun 2024 bulan April ya. Nah sanggup nggak bertahan teman 1 tahun di harga 50 sampai 65 lah gitu ya. Nanti mungkin teman-teman disitulah teman-teman bisa memperoleh keuntungan yang besar sampai berkali-kali lipat. Kalau di sini udah harga tertingginya, lebih baik waspada aja. Kalaupun mau ikut scalpingan aja teman-teman ya. Oke. Terus ada Humi kemarin naik ya. Kita lihat untuk isiannya aja ya. Humi itu saya menargetkan ke angka paling tingginya di angka 92 ya. Ini juga udah break ya.
kemarin kita tandain kan di angka sini teman-teman, di angka 66-nya tembus. Terus si bandar lokal ternyata dia jualan teman-teman ya. Terus si Poren juga jualan, lihat Poren jualan 2 hari. Nah ini tinggal kemampuan dari bandar lokal ataupun Poren untuk melakukan pembelian lagi ya. Kita lihat untuk tanggal 11-nya. Teman, kabar baiknya untuk domestik karena emang di sini dipegang sama si YJ teman-teman ya, walaupun sebentar batin di sini lokal ada pembuangan di sini sama YB keluar, YJ masuk. Artinya ini si YB sama si YJ ini kerjasama teman-teman ya. Emang bandarnya si YJ sama si YB di sini ya. YB ambil transaksinya 3,5 juta lot ya. YB 3 juta ya. Artinya ini betul-betul si YB sama YB ini yang memaaf harga gitu ya. YJ juga sama ngebantuin ngambil 2,6 jual 2,4, artinya masih ada barangnya si YJ. Tapi ini cenderung sih bandarnya si YJ sama si YB ini. Jadi ketergantungan dari bandar lokalnya satu udah keluar tapi yang satu lagi masih ada di dalam ya. Nanti teman-teman kita jangan sampai beli di atas. Tapi kalau yang istilahnya yang nyangkut ya, saya aja menarikkan ke angka 92-nya, jadi ke angka 86 juga bisa. Jadi kalau yang nyangkut di angka 86 turunin jadi 85 ya, atau enggak 82 lah, 80 lah ya, 80. Kalau yang nyangkut di angka 92-nya turunnya aja sampai 90 enggak 89. Itu mudah-mudahan bisa ke atas, karena saya cenderung sih, saya berpikir si Humi ini akan baik ya. Akan baiknya kenapa? Karena si YJ berusaha terus di dalam, tidak ada perubahan ya. YJ, YB, terus di Porennya ada si BK sama si CC. Biasanya suka gantian. Kita lihat per hari ini ternyata si CC jualan, dan benar ya kalau si CC itu suka jualan di atas. Saya pikir kalau CC jualan di atas itu akan lebih baik ya. Dia ngambil dari tanggal, coba lihat masih ada sisa barang nggak? Mulai yang terbesar aja ya di tanggal 3 Oktober. Belajar daripada Poren teman-teman, dia ngambil dari 3 Oktober, ternyata dia jualannya sampai tanggal berapa? 10 hari ya. Nyicil seperti itu teman-teman ya. Gross, kita grosskan ya, si CC ngambil 556 dari sini deh, dari tanggal 18 September, coba lihat 18 September ya, CC udah jualan 30.000 kak. Nah, dia lihat sini jual beli enggak teman-teman? Kalau jual beli berarti dia betul dia memaaf harga lalu dia jualan. Dia juga ngemodal dulu gitu, ngumpulin barang dulu, setelah itu baru dia memaaf harga, dan sekarang dia berhasil menjual ya. Dia beli 574 ke istrinya, transaksinya 4. Dia transaksinya 3,6 miliar. Dia jual 4, ada selisih 4, berarti 400 jutaan ya. Nah seperti itulah teman-teman, dia harus punya modal di bawah dulu baru bisa memaaf harga. Nah sekarang lumayan kan 400 miliaran gitu kan, dalam jangka 10 hari bisa segitu. Makanya teman-teman jangan beli di satu harga. Lebih baik teman-teman ketika sideways nyicil, atau ketika turun nyicil. MA10 udah mulai di bawah candle nyicil ya, kebawain lagi contohnya gitu ya, cicil lagi nanti MA10. Seperti itu patokannya teman-teman, terus aja kita kasih jeda itu 3 kali teman-teman ya, 20, 30 sama 50 gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika teman-teman udah mentok di bawah baru hajar 50%-nya gitu kan. Habis itu terus ke bawah lagi, tunggu aja. Kenapa? Karena mungkin average teman-teman juga enggak terlalu atas kan, minimal setengah daripada harga penurunannya gitu ya. Nah sebetulnya untuk isiannya Humi ternyata volumenya besar, ternyata dijual sama bandar lokal dan Poren ya. Kalau kita netkan di sini ada si Bebe meninggal. Si Bebe jualan nggak? Si Bebe kan yang ngambil 25.000 ya, 25.000 sekarang berapa? 25.000. Nah berarti si Bebe ini ngambil dia bulat teman-teman ya, tanggal 11 bukan? Nah tanggal 11 bulat teman-teman ya. Artinya si Bebe juga kadang-kadang bagus teman-teman. Cuman kalau yang bagus itu si Bebe-nya Bebe lokal, biasanya Bebe lokal ya. Tapi di sini ada si PD sama si YJ teman-teman, yang mudah-mudahan bisa lah. Kalaupun dia harus koreksi ya koreksi aja sebentar gitu. Yang penting ada kenaikan. Nah lihat nanti si CC ngambil lagi atau enggak ya.
Kalau si YJ sama si YB biarin aja dia bermanuver mau seperti apa. Mudah-mudahan si YJ yang sekarang bermanuver, karena si YB udah punya duit nih. Nah, tinggal si YJ yang punya barang ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita harus ada penggeraknya di sini, penggerakkan dari si YB. Kalau digeloskan ternyata si XC ini yang jual beli sama si YB, artinya yang bertarung itu si teman-teman kita gitu yang bertarung, makan jual makan, akhirnya teman kita yang nampung barang juga gitu, cuman tidak terlalu banyak. Cuma si PD sama si YJ, kalau si PD lumayan teman-teman, dia ada bagian daripada bandarnya ya. Kalau YJ juga sama, mungkin dia bagian juga dari Smart Money. Mungkin kalau XL bagian dari Smart Money aja gitu, bukan dari bandar. Oke teman-teman, secara secara bandar dia udah mulai keluar si porennya, tapi mudah-mudahan ada pungutan lagi. Dan secara bandar lokal ataupun poren lagi keluar ya, mudah-mudahan Smart Money bisa melanjutkan perjuangan ya, perjuangannya untuk menaikkan HUMI ini. Mungkin ya si YB punya duit, si YJ punya barang, yang mudah-mudahan besok Senin si YJ lah yang nanti akan jual, mungkin si YB nanti yang nampung, kemungkinan seperti itu, kemungkinan ya, mudah-mudahan seperti itu skenario nya. Nah, kalau istilahnya tidak terjadi ya apa boleh buat, mungkin bandar lebih berkuasa gitu ya. Nah, target selanjutnya saya pikir ke arah bisalah, yang penting dia ketika ada kenaikan kasih aja koreksi, tapi berdasarkan sejarah, lihat teman-teman, berdasarkan sejarah dia naik satu kali turunannya lumayan. Makanya saya bilang hati-hati aja. Tetap saya hati-hati ke 53-nya ya. Saya harus hati-hati ke 53 walaupun udah break di angka 66-nya yang sesuai dengan saya catatkan di area sini. Mudah-mudahan dia bisa naik dikit lah untuk ditahan nanti, untuk koreksi dikit bisa mungkin menuju ke atasnya, walaupun dia ke bawah, karena saya pingin di 53 aja, itu catatan dari saya aja gitu ya. Ya kalau mau naik mah naik aja, nggak jadi masalah gitu kan, pingin seperti itu kan. Tapi tenang aja teman-teman, yang nyangkut di area-area 70 juga masih bisa kejemput lah untuk HUMI ini ya. Belajar dari saham satu tuh teman-teman ya. Lanjut, kita ada ISEA juga, ada ditanyain juga, udah pada cuan kan di ISEA kan teman-teman. di ISEA udah jualan, si Smart Money-nya udah jualan. Nah, ini lumayan ya teman-teman ya. Target saya itu ke angka 114. Ini sebenarnya belum apa-apa teman-teman. Saya ya yang paling terendahnya itu di 144. Itu juga hanya lewat aja. Target yang sesungguhnya saya itu di 180. Jadi kita lihat aja ke depannya seperti apa. Karena di sini tidak baik ya dia meninggalkan gap ya. Nah, ini kenaikannya mungkin kenaikan sementara. Jadi hati-hati aja, dia akan kembali lagi ke 79-nya. Tapi mudah-mudahan 79-nya dipakein candle hijau ini ya. Tung ke atas gitu ya. Mudah-mudahan 113-nya bisa kejemput ya. Siapa yang ngambil ya, teman-teman kita mungkin yang ngambil, coba lihat. Nah, teman kita ngambil terus ya. Aduh, kemarin udah jualan gitu, sekarang teman kita lagi yang ngambil. Mungkin break ya, karena break ya. Coba kalau dari saya hati-hati aja teman-teman, ini soalnya dia open ya, open gap, artinya di sini betul si kakak yang memanipulasi harga gitu ya. Si kakak YP bantuan daripada si YP, ternyata si YP luar. Ini YP scalping teman-teman, ini YP scalping, ingat ya, YP scalping. Dia elegan ngambil 1,8, jual 1,9, berarti ada sekitar 100 jutaan dia untungnya ya. Si kakak, coba lihat, si kakak ternyata untung besar, dia jualan. Karena yang ngambil di area sini si kakak teman-teman nih, area sini si kakak ya. Nah teman-teman, di sini kan 11 Oktobernya sebenarnya si kakak jualan ya. Tempat sesungguhnya itu si bandar lokal itu mungut teman-teman untuk isi hatinya. Saya bilang ini baru permulaan, walaupun turun lagi nggak jadi masalah, karena target saya itu bukan di area sini ya, tapi di area 114 aja bukan target saya. 1139 bukan target saya. Ini target saya sesungguhnya teman-teman, 181 ya. Itu target saya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya target lain ya itu kan mungkin teman-teman gitu. Kita netkan teman-teman, ya betul, teman-teman kita lagi yang ngambil dan yang ngangkat itu adalah si YP teman-teman. Makanya saya suka dengan si YP itu ketika dia scalpingan, teman lihat scalpingan. Nah saya juga diperhitungkan, ternyata si XL juga banyak yang scalpingan, walaupun sebagian teman kita yang tidak scalping, cuman sebenarnya kalau udah ada gap seperti ini scalpingan aja, nanti juga dikembaliin lagi kok gitu ya. Ya mudah-mudahan sih skenario nya seperti itu ya. Ini hanya kenaikan sementara.
kirain si pas dikenaikan segini si XL mau jualan besar-besaran, ternyata malah pungutan besar-besaran. Ya, jual beli juga sih teman-teman, kita jual beli. Cuma di sini memimpin teman-teman ya. Dia memimpin. Di sini kita lihat ada si YU ya. CP jualan, si kakak jualan ya. Si underwriternya jualan mulu sih. Juga udah masuk ya, YU juga udah masuk. Makanya mudah-mudahan sih ini adalah bagian dari smart money lah, bukan bagian daripada retail biasa gitu ya. Kalau si PD sih saya cenderung yakin dia di dalamnya sekitar 70%-nya ya bandar ya. Saya yakin seperti itu ya. Terus untuk Poren ya dia jual sedikit teman-teman ya. Coba lihat Poren. Ya cuman ribuan aja. Poren tidak usah diharapkan lah. Di emiten ini mah ya. Dia juga tidak memberikan kontribusi yang apa-apa waktu kenaikan hari ini. Dia cenderung diem baik. Si Poren ini nggak tahu nih, si Poren ini mau keluar atau dia mau menambah muatan teman-teman. Soalnya sini kan udah ngambil udah banyak ya di area sini nih. Ini saya belum kelihatan nih si Poren ini dia tidak melakukan aksi, apakah hanya melihatin aja, lihatin situasi dulu. Ini juga mungkin ya ini mah kenaikan sementara mungkin gitu ya. Dia soalnya akan ke bawah lagi gitu ya. Kemungkinan catat perkiraan saya seperti itu teman-teman. Tapi mudah-mudahan ke atas ya, mudah-mudahan ke atas bisa nembus 113-nya. Cuman di sini saya khawatirnya dia meninggalkan gap, dia harus ke gap ke bawah. Walaupun dia ke atas pasti dia ke bawah lagi, makanya hati-hati aja. Cuman mudah-mudahan ini adalah apabila dia ke atas menjemput semuanya gitu ya, itu bersyukur. Nah, nanti hati-hati ketika udah ke atas dia akan menembus ke bawah lagi. Karena ini secara angkatan saya tidak suka gitu aja. Secara angkatan saya tidak suka. Nah, dia meninggalkan PR. Saya pinginnya ketika dia turun ke 80 ya ambilnya opennya di 80 lagi. Kalau ini kan open gap atas teman-teman ya. Jadi open gap atas yang tidak jadi malahan ditarik sama si YP. Ya ini si YP scalping teman-teman. Nasi, coba lihat nasi. Coba lihat nasi, ada kemungkinan apa di nasi? Nasi udah menemukan muka atas teman-teman nih menunjukkannya. Ini yang saya gariskan di 70, hati-hati ya. Ya udah mau menunjukkan ke atas, jadi walaupun turun biarin, tapi dia udah menunjukkan muka atas. Satu kali, ini dua kali teman-teman. Mudah-mudahan ini kita tandain lagi ya. Saya kalau udah menemukan si kepala merah ini teman-teman suka bahagia gitu ya. Walaupun dalam penurunan, walaupun saya beli di area sini, terus dia turun lagi ke bawah, ada si ini, pasti kejemput lah. Contohnya beli di sini di 112, ada di sini, pasti kejemput lah. Jadi walaupun istilahnya ada penurunan, kalau kecenderungan ada si kepala merah, saya suka bahagia. Bahagianya kenapa? Lah paling nunggu beberapa lama sih gitu. Kalau punya duit ya saya average gitu kan. Suka seperti itu teman-teman kalau menemukan si kepala merah walaupun lagi dalam kondisi dia downtrend. Hati-hati aja 69-nya karena berdasarkan pengalaman dia cenderung turun ke harga si ekor hijaunya. Walaupun nanti si ekor hijaunya membentuk yang baru lagi gitu ya. Itu akan menjadi pertanda kita untuk akan ke bawah seperti itu berdasarkan yang teman-teman lihat ya seperti itu ya. 1, 2, 3 semuanya kejebol sama seekor merah kan, seekor hijau kan. Nah sebentar teman, target sesungguhnya saya di 225 ya, mudah-mudahan bisa ke arah 225 ya. Kenapa? Ada si kepala merah aja teman-teman di sini ya. Tinggal kalian sabarnya aja, jangan terlalu banyak cut loss lah teman-teman ya, jangan terlalu banyak cut loss. Walaupun di sini sebenarnya Poren tidak melakukan apa-apa. Terus di sini cenderung pengambilan sih tanggal 10-nya, sebagai tanggal 10-nya untuk bandar lokal. Jadi bandar lokal cenderung ngambil si PD teman-teman, bagus PD ya. LG sama MG lumayan lah ya. Jadi teman-teman, ini pembuangannya sedikit daripada pengambilan, artinya kecenderungan ke atasnya adalah ya. Mudah-mudahan bisa ke atasin ya. Mudah-mudahan ini titik balik. Oke teman-teman, kita cek dulu di sini nasi bagaimana kondisi nasi. Nasi berada di posisi apa? Karena kita harus cek teman-teman. Untuk 1 tahunan ya masih sedikit agak murah teman-teman ya, hati-hati aja mungkin area 53-nya nih. Ini support terkuatnya 53 ya. Saya memberikan enggak? Enggak ya. Ke 68 saya. Di bawahnya ada enggak? Di bawahnya ada teman-teman, dia si ekor hijau ya. Mudah-mudahan sih tidak menembus ke 51 52 ya. 50 pas banget 50 ya. Hati-hati aja ya teman-teman ya. Oke. Kita satu lagi Homi.
Homi, kita lihat Homi. Kita ganti ke Homi di sini, posisinya seperti apa? Homi dalam posisi tengah-tengah teman-teman dan sedikit agak murah, artinya ini mau ke atas belum bisa gitu kan, cenderung ditahan di 261-nya. Mungkin akan ada lagi percobaan ke satu gagal ya, mungkin ini percobaan ke berapa nih? Di sini ada kepala saya menargetkan hanya ke angka 2 berapa nih? 240 yang mudah-mudahan bisa tembus 240, mungkin bisa ke 419-nya. Nah, di situ adalah target saya yang 421 419-nya. Ini juga udah menandakan dia mau ke atas ya. Walaupun udah tersentuh sama shadow, saya bilang belum. Jika udah 230-nya udah hati-hati aja kalau dia menembus 181, kalau tidak jebol bagus. Tapi kalau jebol hati-hati aja, dia akan ke bawah lagi. Isian bagaimana? Isian tanggal 11-nya bagus teman-teman ya. Tanggal 11-nya bagus untuk foreign teman-teman. Ya, untuk foreignnya bagus, ada si AK. Tapi si Cece keluar ya, aduh nggak asik banget nih. Cece cenderung dia jual beli, mungkin wah Cece teman kita masuk nih, makanya dia nggak masuk ya. Dia ngambil 632 beli 45 dapatnya dia keluar ya. Tapi si AK ngambil 6,7 jual 3,9, artinya dia sedikit akumulasi ya di sini ya. Ini dia udah ketinggi kuat ke atas ya. Mudah-mudahan sih ini dikelola sama foreign ya. Ini foreign ada gunanya di sini teman-teman ya. Kalau bandar lokal juga ada ngambil dikit ya. Mudah-mudahan si bandar lokal juga bisa memanfaatkan keadaan ya. Ini si YP, si AO nih teman-teman. Saya cenderung suka sama si AO ya. Mudah-mudahan bisa memaaf harga ya si AO ya. Tapi kalau dia turun ke koreksi ke 178 gak jadi masalah ya. Asal jangan jebol daripada 182 ke bawah. Kan di sini harus menutup PR dulu gap ya. Target jangan jauh-jauh ke sini dulu, ketemu 239 kemudian bisa ke 49. Nah, mungkin di sini kenapa tidak saya target dari 329, karena di sini tidak menemukan apa-apa untuk jadi target, hanya dari 419-nya aja. Oke, teman-teman, Homi seperti itu, dan mudah-mudahan teman-teman untuk hari Sabtu ini diberikan kesehatan. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.